hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sedang membahas bab fadlus sholawat, keutamaan sholat. Kita akan bahas hadis terakhir dalam bab ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ma mimri'im muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan liman qablaha minadh-dhunub ma lam tu'ta kabirah wa dhalika ad-dahra kullahu. Rawahu Muslim. Kata Utsman, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak ada seorang muslim pun, baik laki ataupun perempuan, yang ketika datang waktu sholat fardu, lalu dia membaguskan wudunya, membaguskan juga kekhusyuannya di dalam sholat, membaguskan juga rukuknya, kecuali hal itu akan menjadi kifarat, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama tidak dilakukannya dosa besar dan itu sepanjang waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih, hadisnya ada di Sahih Muslim nomor 228. Inilah hadis yang kita bahas. Dan ini yang dimaksud tema dari pertemuan kita sekarang, salat yang hakiki. Kita sudah terangkan salah satu di antara fungsi faidah atau hikmah salat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau salatnya sudah demikian, maka selain dia bisa mengontrol akhlak, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang, tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, maka untuk pribadi dia, kalau tadi kan untuk kepentingan orang lain, kita tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, tidak melakukan perbuatan yang menyinggung orang, untuk kepentingan orang lain. Dampak dari sholat membuat orang lain aman dari kita. Adapun untuk kepentingan sendiri, maka seluruh dosa-dosa yang kita pernah lakukan, kecil ataupun besar, itu terhapus. Sebab dalam hadis ini dikatakan, illa kanat kafaratan liman qablaha minadh-dhunub. Semuanya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Akan tetapi disyaratkan dalam hadis ini, salat yang bisa berefek demikian, salat yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, adalah salat yang memenuhi syarat yang berikut ini. Pertama, berwudu dan membaguskan wudunya. Yang kedua, membaguskan juga kualitas dari sholatnya, khusyuknya, sujudnya, rukuknya, dan seterusnya. Dan inilah yang kita maksud dengan sholat yang hakiki. Pertama, wudunya benar. Yang kedua, sholatnya juga berkualitas. Yang dimaksud dengan membaguskan wudu adalah wudunya itu
sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menambah-nambah, mengurangi, apalagi merubah. Karena fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh ya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik dalam segala hal, apalagi dalam hal wudu. Dan ini merupakan aplikasi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau syahadat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah berkonsekuensi kita hanya ibadah kepadanya. Tidak kepada yang lain, tauhid. Kalau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh berkonsekuensi ibadah kepada Allah itu melalui contoh yang dilakukan, diberikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak menambah, mengurang atau apalagi merubah. Nah itulah cara wudu yang terbagus. Fayuhsinu wudu'ahu. Dia membaguskan wudunya, artinya caranya, bilangannya, kadar air yang dipakainya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun membaguskan sholatnya, di sini Nabi SAW hanya menyebut dua hal, khusyu'aha wa ruku'aha. Khusyuknya dan ruku'nya. Khusyuk aspek batinnya, ruku aspek zahirnya. Dan ruku termasuk salah satu di antara gerakan inti di dalam sholat. Seringkali sholat hanya disebut ruku saja, tapi maksudnya sholat. Seperti warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama-sama dengan orang yang ruku. Maksudnya sholat. Kadang-kadang disebut sujud, tapi maksudnya sholat. Seperti dalam hadis, fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk melaksanakan atau memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Sujud disebut mewakili sholat karena sujud termasuk salah satu gerakan inti dari sholat. Sama dengan ruku, warka'u ma'ar rakin artinya shallu ma'al musallin. Sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena dua gerakan ini, baik ruku ataupun sujud, merupakan dua gerakan yang paling inti. Karena apa? Di dalamnya terkandung ruh dan inti dari sholat berupa apa? Menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah yang agung dan tinggi. Ketika kita ruku, kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Sedangkan Allah tidak hina, makanya disucikan Allah dalam gerakan itu subhana. Maha suci Allah, maha suci dari kehinaan. Kita menghinakan diri dalam waktu tersebut, di momen tersebut kita mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Sujud posisi ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah. Di momen ketika merendahkan diri kita sebut nama Allah yang paling tinggi. Lawan dari rendah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang paling tinggi. Tinggi sebagai lawan dari rendah. Agung sebagai lawan dari hina. Kita menghinakan diri di hadapan Allah yang agung. Kita merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi. Itu gerakan inti dalam sholat. Makanya dalam Al-Quran disebut ruku, maksudnya sholat. Dalam hadis ini juga disebut ruku, maksudnya sholat. Dia membaguskan ruku, khusyuknya dan juga rukunya. Adapun khusyuknya ini aspek batin.
Bukan berarti inti dari sholat adalah khusyuk dan ruku saja. Yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Bukan. Tapi satu aspek diwakili oleh satu gerakan. Gerakan-gerakan zahir diwakili oleh ruku. Gerakan-gerakan atau amaliyah batin diwakili oleh khusyuk. Yang lainnya ada aspek batin selain khusyuk, yaitu ikhlasnya. Selain ruku, aspek zahir ada, yaitu sujud, yaitu berdiri, duduk di antara dua sujud, i'tidal, dan seterusnya. Tapi cukup diwakili oleh salah satu saja di antara gerakan-gerakan tadi. Kata Nabi SAW, ma min imrim muslim. Tidak ada satu orang muslim pun, laki atau perempuan sama saja, tahdhuruhu salatun maktubah, yang kedatangan waktu untuk menunaikan sholat fardu. Fayuhsinu wudu'aha, lalu dia membaguskan wudu'nya. Wa khusyu'aha, dan membaguskan kekhusyuannya. Wa ruku'aha, dan membaguskan rukunya. Ruku sholat, khusyuk dalam sholat. Maka sholat yang hakiki seperti itu mampu menghapuskan, menggugurkan seluruh dosa yang ada pada dirinya. Adapun bagusnya sholat dilihat dari beberapa aspek inti berikut ini. Pertama, bagus atau benar dalam hal niat. Niat sholatnya lillahi ta'ala, baik fardu ataupun sunnah. Bukan karena orang, bukan karena kepentingan dunia. Rajin sholat fardu ke masjid biar dianggap anggota atau bagian dari komunitas jamaah masjid tersebut. Sehingga ada keuntungan duniawi. Masjid itu teh bager, suka babagi, suka tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, suka meremawe kepada manusia. Kalau umpamanya menjadi jamaah masjid itu diprioritaskan tuh. Makanya rajin. Bukan itu. Atau ingin kepentingan dunia yang lain. Baik pengakuan, pujian, jabatan, dan seterusnya. Tapi lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah secara ikhlas. Mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuknya, untuk Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pun bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat, dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niat salatnya untuk dunia, dia hanya akan memperoleh dunia. Akhiratnya nol, akhiratnya kosong. Terus Allah Azza wa Jalla akan menolak orang-orang yang niat salatnya tidak ikhlas. Niat seluruh ibadahnya tidak ikhlas. Allah akan tolak. Allah tinggalkan, Allah abaikan ibadahnya. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim, ana agna syurakai 'ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menduakan aku, menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain, niatnya dibagi dua, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuat syiriknya, ditolak. Jadi bagusnya sholat pertama niat yang ikhlas. Apa niat ikhlas? Niat melakukan amalan hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Di sisi Allah itu ya keridhaan Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah,
rahmat dari Allah, surga dari Allah, jaminan keamanan dari neraka Allah, dan seterusnya. Itu termasuk ikhlas. Ingat, ikhlas bukan sekedar meniatkan amalan hanya untuk meraih ridho Allah saja. Selain ridho Allah, ingin pahalanya, ingin rahmatnya, berarti tidak ikhlas. Itu orang kebablasan. Itu orang keliru. Ngapain Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang dengan iming-iming surga, dengan iming-iming rahmat, dengan iming-iming ampunan, kalau meniatkan itu semua nggak boleh? Berarti boleh. Makanya Allah mengiming-imingkan. Siapa yang ingin dibangunkan satu istana di surga, hendaklah begini. Siapa yang ingin dimasukkan ke dalam neraka dan diselamatkan dari api neraka, hendaknya begini. Itu diiming-iming, menunjukkan, meniatkan untuk itu boleh. Tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jadi ikhlas itu meniatkan amalan untuk memperoleh semua yang ada di sisi Allah. Apa saja, apa aja. Termasuk aspek dunianya, ya kalau itu Allah janjikan dalam mengamalkan satu amalan, boleh. Seperti silaturahmi dalam rangka agar umurnya panjang dan rizkinya lebih luas daripada apabila tidak bersilaturahmi. Dan seterusnya banyak. Oleh karena itulah, pertama, salat yang benar adalah pertama salat yang ikhlas. Kedua, salat yang khusyuk. Sudah sering kita jelaskan, khusyuk di dalam salat itu wajib. Seperti wajibnya ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, salatnya sah, tidak batal, tapi rusak, nggak dapat pahala. Dan dosa nggak? Dosa, namanya juga wajib. Ikhlas wajib. Kalau nggak ikhlas dosa. Diazab nggak? Diazab. Ada ayat dan hadis yang mengancam orang yang tidak ikhlas dengan ancaman azab banyak. Nanti kita bahas. Termasuk khusyuk adalah wajib. Siapa yang tidak khusyuk dalam sholat, dia berdosa. Mana dalilnya? Banyak. Salah satunya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai ini mencakup 3 poin tuh. Pertama, lalai dari kekhusyuan, ngelamun. Jadi ketika sholat hanya raganya saja, hanya fisiknya, hanya badannya. Badannya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar dua sujud, tahiyat, terus baca-baca doa dalam sholat dengan lisannya. Ya, itunya dilakukan, hanya fisiknya. Bagaimana batinnya, hatinya, pikiran, gak ikut sholat. Hatinya gak ikut menghayati apa yang dibaca oleh mulut. Hatinya tidak ikut menghayati makna dari gerakan-gerakan badan di dalam sholat. Kenapa harus ruku, kenapa harus sujud. Nggak menghayati maksud dari semua itu. Hati pikirannya ingat kepada urusan duniawi. Hatinya nggak ikut sholat. Betul apa benar kebanyakan orang begitu? Dua-duanya, ya betul ya benar. Sahun dia. Jadi pertama, sahun dari aspek kekhusyuan dia. Wail tuh. Celaka tuh. Akan diazab tuh. Menunjukkan sahun atau tidak khusyuk di dalam sholat itu dosa. Makanya diancam dengan azab. Yang pertama, sahun dari aspek kekhusyuan. Kedua, sahun dari aspek mutabaahnya. Dari aspek mengikuti sunnah Rasul SAW dalam hal salat. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Cara angkat tangan bagaimana? Bagaimana si jari-jari, apa ditutup, apa dibuka ketika angkat tangan?
Apakah setinggi bahu, setinggi telinga, atau setinggi dada? Terus ketika sedekapnya bagaimana, disimpan di mana? Ketika rukunya, bagaimana posisi jari ketika ruku, jari atau telapak tangan disimpan di mana? Di lutut atau di bawah lutut atau di atas lutut? Terus punggungnya bagaimana? Tangannya apa bengkok apa lurus? Demikian juga i'tidalnya, demikian juga sujudnya, demikian juga duduknya. Itu semua mengikuti Nabi SAW. Bagaimana juga bacaannya? Iftitahnya gimana? Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal bagaimana? Meniru Nabi SAW. Banyak orang lalai, asal angkat tangan saja, nggak peduli sampai di mana jarinya gimana, asal sedekap saya. Apakah di dada, apakah di perut, apa di bawah perut, apa di pinggang, nggak peduli dia. Yang penting sedekap. Bagaimana sujudnya, berapa anggota sujud, bagaimana posisi jari tangan ketika sujud. Tangan ini apakah sejajar dengan bahu atau dengan telinga atau sejajar dengan lutut. Sebab ada orang yang sujudnya itu dua tangannya itu disimpan di samping lututnya. Lalu sujud ala kadarnya. Kelihatannya juga nggak enak, nggak nyamannya. Banyak yang lalai. Ini lalai dari hal mutaba'ah. Doa yang dibaca ketika iftitah apakah yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau yang ditambah-tambah orang, dia nggak peduli. Doa rukunya, doa sujudnya, doa tahiyatnya, gimana lafaznya nggak peduli. Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi atau tidak, dia tidak peduli. Lalai, ini kelalaian yang kedua. Jadi kelalaian yang pertama adalah lalai dalam hal kekhusyuan dalam sholat. Kedua, kelalaian dalam hal mutaba'ah. Ketiga, ini yang ketiga nih. Lalai dari hikmah sholat seusai sholat. Seusai sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini hikmah sholat, ini target, tujuan utama sholat. Merubah akhlak. Hasil sholat teraplikasi dalam bentuk akhlak. Gak menyakiti orang, gak berbuat keji, gak berbuat mungkar. Dan ini hikmah penggunaan huruf an di dalam surah Al-Ma'un tadi, yaitu alladzina hum an sholatihim. An itu artinya dia lalai dari faidah atau hikmah sholat seusai sholat. Seusai sholat dia harus jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Seusai sholat tetap keji dan mungkar. Lalai dia diazab. Inilah kelalaian dari tiga aspek. Lalai dalam hal kekhusyuan, tidak khusyuk, ngelamun. Kedua, lalai dari hal mutabah. Dia tidak mengikuti sunnah Rasul, tata cara sholat Nabi SAW. Yang ketiga, lalai dari apa? Dari hikmah sholat seusai sholat. Harusnya dia tidak lagi berbuat keji, mungkar. Tidak lagi berbuat yang merugikan orang lain. Merugikan orang lain tidak gibah, tidak namimah, tidak fitnah, tidak kadzibah alias dusta, tidak merokok. Karena merokok apa? Merugikan orang lain apa tidak? Ya merugikan diri sendiri, ya merugikan orang lain. Asapnya, nikotinnya tuh. Tapi dah saya mah setiap ngerokok ditelan asapnya, tidak dikeluarin. Nggak ada. Walaupun ditelan tetap aja keluar ya. Lewat nafas. Walaupun katakanlah ditelan nggak keluar-luar lagi, biar terus mulek di dalam tubuhnya. Apa mulek teh? Artinya dia terpendam di dalam tubuhnya, nggak merugikan orang lain. Tetap nafasnya itu, paru-parunya itu kan penuh nikotin dan racun ya. Waktu nafas disemburkan tuh racunnya, nikotinnya, kehirup oleh orang di dekatnya.
seluruh udara di rumahnya itu penuh dengan racun dan nikotin yang disemburkan oleh para perokok. Lalu udara yang penuh racun dan nikotin tersebut dihisap oleh anggota keluarganya. Istrinya, anaknya, cucunya, orang tuanya yang tidak ngerokok gitu ya. Nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di bajunya, nempel di rambutnya, keisep. Setelah beres ngerokok, mangku incu. Incu teh cucu. Kehisep nikotinnya sama cucunya itu. Zalim gak tuh orang? Zalim, sangat zalim. Keji dan mungkar. Harusnya merokok itu stop dengan sholat. Siapa orang yang sholat tapi masih tetap ngerokok berarti dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu terancam dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Oleh karena itulah maka di sini disebutkan fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Orang itu membaguskan wudunya, khusyunya dan juga rukunya. Baru dosa orang itu akan terhapus dengan sholatnya. Ini sholat yang hakiki, sholat yang bisa menghapus dosa adalah sholat yang hakiki. Sholat yang bagus wudunya, bagus kekhusyuannya, bagus rukunya. Tidak lalai dari 3 aspek tadi. Jadi ingat, bagusnya sholat, hakikinya sholat, berkualitasnya sholat. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia khusyuk di dalam sholatnya, tidak lalai. Yang ketiganya, mutaba'ah tadi. Mutaba'ah. Mengikuti Nabi SAW. Baru lahir aspek keempat, yaitu buah. Apa buahnya? Dia berakhlak mulia. Siapa orang yang sholatnya tidak demikian? Pertama, tidak ikhlas. Kedua, tidak khusyuk. Ketiga, tidak mutaba'ah, maka seusai sholat dia akan tetap keji dan mungkar. Dia akan tetap bergelimang dalam dosa dan maksiat, maka sholatnya tidak akan menghapus dosa-dosanya, bahkan mengundang azab. Ayat dan hadis yang menyatakan siapa yang tidak ikhlas diazab banyak. Tadi fawailul musallin alladzina hum an salatihim saun alladzina hum yuraun. Nah, orang yang ria, tidak ikhlas tuh diazab. Terus ditolak. Tadi hadis qudsi menyatakan ana aghna syuraka yani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu syirkahu. Aku itu zat yang paling tidak membutuhkan saingan atau sekutu. Siapa yang beramal satu amalan yang disyariatkan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal amalan itu, dalam hal niat, diduakan niatnya tuh. Untuk Allah dan untuk yang lainnya. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Diazab. Nih hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Abu Hurairah sebelum menyampaikan itu sampai pingsan 3 kali menyampaikan hadis ini. Lalu setelah itu dia berkata, inna awwala nasin yuqda yaumal qiyamah thalatha. Orang yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3 golongan manusia. Pertama mujahid, kedua orang berilmu dan beramal, ketiga hartawan yang dermawan. Dipanggil 3-tiganya. Mujahid dulu. Kenapa kamu mati? Gimana mati? Aku jihad di jalan Allah sampai aku terbunuh. Kata Allah, bohong kamu. Kamu jihad, betul jihad, tapi ingin dipuji. Pujian itu telah kamu dapatkan. Dimasukkan ke dalam api. Diazab, bukan karena jihadnya sih bagus, tapi karena salah niat dalam hal jihad. Untuk pujian. Dipanggil orang yang berilmu dan beramal. Apa yang kamu lakukan? Kata orang itu, aku selalu belajar, mengajar, beramal. Kata Allah, bohong. Ya, kamu belajar, mengajar, tapi niatmu ingin dipuji orang. Masukkan lagi ke dalam api.
Ketiga, orang yang hartawan dan dermawan. Apa yang kamu lakukan? Oh, tidak ada satupun momen untuk berinfak kecuali pasti aku anak infak semuanya di sana. Sampai uangku habis. Bohong kata Allah. Kamu infak agar kamu dipuji sebagai orang dermawan. Lalu tiga-tiganya dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, mereka lah orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Diazab. Ini 3 contoh manusia hebat dengan 3 amalan hebat. Jihad, berilmu dan beramal, serta infak di jalan Allah. Dan ini mewakili semua amal. Semua amal yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Hanya karena dunia, karena ingin pujian, karena ingin uang, karena ingin jabatan dan popularitas. Maka berakibat ditolaknya amal itu dan diazab. Maka pantas orang yang sholat dengan sholat tidak khusyuk, sholat tidak ikhlas, sholat tidak mutaba'ah, tidak merubah karakter seusai sholatnya. Tetap nyebelin, tetap bergelimang dalam dosa dan maksiat. Maka dosanya utuh, bahkan bertambah. Karena dalam sholatnya sendiri bermaksiat. Orang yang sholat tapi tidak ikhlas, dia berdosa. Berdosa bukan karena sholatnya, tapi karena ketidakikhlasan dalam sholat. Orang yang sholat tapi tidak khusyuk, melamun urusan dunia, tidak berpahala, berdosa dia. Bukan dosa karena sholatnya, tapi karena melamun di dalam sholatnya. Orang yang sholat tapi cara sholatnya, gerakannya, kemudian bacanya tidak mencontoh Nabi SAW, berdosa. Bukan berdosa karena sholatnya, tapi berdosa karena tidak mengikuti Nabi dalam hal sholat. Maka orang yang sholatnya demikian tidak menghapus dosa-dosanya. Karena dosa-dosanya tidak terhapus, maka tak heran kalau akhlaknya juga tidak berubah. Angger tetap nyebelin, tetap melakukan dosa, kekejian dan kemungkaran. Oleh karena itulah maka dalam hadis ini dikatakan illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam tu'ta kabir. Maka orang yang demikian itu orang yang sholatnya khusyuk, ikhlas, mutaba'ah, maka itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak dilakukannya dosa besar. Karena dosa besar yang dilakukan menunjukkan sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya benar mah nggak akan melakukan dosa besar seusai sholat. Wadalika dahrakullahu, dan itu sepanjang waktu dari kehidupannya, sepanjang hayat. Selama hayat di kandung badan. Sampai meninggal, sampai ajal datang, sampai nyawa dijemput oleh malakul maut. Nah, inilah hadis yang menyatakan tentang sholat yang hakiki. Jadi diulang, sholat yang hakiki adalah pertama, sholat yang ikhlas karena Allah. Kedua, sholat yang khusyuk. Tidak ngelamun. Seluruhnya sholat, jiwanya juga raganya. Raganya juga jiwanya. Hatinya, pikirannya ikut sholat. Terus yang ketiga, mutaba'ah. Mengikuti Nabi SAW, maka akan lahir apa? Buah. Apa buahnya? Buahnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan terhenti, terhindarkan, terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Akhlaknya mulia. Nyenengin dan tidak nyebelin. Ngangenin dan bukan apa lawan dari ngangenin. Ngebosenin dan seterusnya. Maka sholat yang benih akan menjadi kifarat ke atas dosa-dosanya, ya, dan melahirkan kemuliaan akhlak karena orang ini terbersihkan hatinya dengan sholat. Hati yang bersih akan melahirkan amalan yang bagus, amalan yang menyenangkan, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, ya. Inilah penjelasan hadis tentang sholat yang hakiki. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Sampaikan. Dan untuk selanjutnya kita bisa
buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan juga pemirsa. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang pertama, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Pak Mulyono. Oh, silakan Pak Mul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau menanyakan masalah sholat yang hakiki. Bagaimana kita sudah berusaha untuk khusyuk, kadang-kadang muncul suatu ingatan yang keluar dari sholat. Bagaimana untuk menghilangkan rasa itu? Namun kadang sudah diusahakan atau muncul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu ya, barakallahu fiik. Iya, bagaimana kalau di tengah-tengah sholat kita ingat urusan dunia? Maka yang harus kita lakukan kembalikan mengingat, menghayati apa yang kita baca. Dari sinilah kita diharuskan untuk memahami arti dari doa yang kita baca dalam sholat. Begitu ingat urusan dunia, kembalikan kepada penghayatan tadi. Teorinya begitu, tapi susah. Dan ini salah satu hikmah kenapa zikir perpindahan gerakan adalah takbir Allahu Akbar, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah, tapi takbir Allahu Akbar. Karena makna takbir adalah Allah yang terbesar, Allah yang terpenting, Allah yang teragung, Allah yang terprioritas, Allah yang harus nomor satukan. Makanya nanti ingatan kita akan kembali, oh Allah yang terbesar. Selain Allah kecil, urusan dunia ini kecil. Urusan dunia ini remeh semuanya, nggak ada maknanya, nggak ada apa-apa dibanding Allah. Maka kembalikan ingatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu teorinya, ketika kita ingat kepada urusan dunia dalam sholat, kembalikan kepada penghayatan dari apa? Dari bacaan yang kita baca dalam sholat. Kalau itu masih susah untuk dilakukan, ya boleh kita berta'awudz kalau itu sholat sunnat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan. Asyayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya. Nah, kedua, kalau itu susah ya. Coba meludah atau meniup ke kiri 3 kali. Kalau di rumah ada karpet, ada ya jangan meludah tapi meniup ke kiri 3 kali. Karena seorang sahabat datang, ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka demikian seperti yang diceritakan oleh Pak Mulyono. Ingat urusan dunia. Aku ingin khusyuk tapi syaitan selalu menghalangi aku dari khusyuan. Maka disebut oleh Nabi SAW dengan mengatakan zaka syaitan. Itu syaitan. Faida ahsas tahu, kalau kamu merasakan adanya gangguan syaitan seperti itu, maka ta'awudlah kamu lalu meniuplah ke kiri 3 kali. Itu hanya dilakukan sekali dalam sholat sunnah, apapun sholat sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya ketika sholat fardu. Dan apa yang dilakukan para sahabat, bahwa aku selalu diganggu setan dalam sholatku, maksudnya bukan sholat berjamaah, tapi sholat sendirian, sholat sunnah. Ketiga yang harus kita lakukan adalah di luar sholat, sesering mungkin kita mengingat akhirat. Kalau segala peristiwa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, langsung kita kaitkan ke akhirat, maka dengan sendirinya sinyal otak kita ke akhirat itu akan mudah connect. Segala sesuatu langsung hubungkan akhirat. Para ulama ketika melihat ada orang yang sedang membakar daging dibolak-balik langsung nangis, lalu ingat ayat bahwa nanti
ketika orang-orang kafir dibulak-balikan wajah mereka di dalam neraka. Langsung ingat ke sana. Ketika seorang ulama melihat seorang anak nangis diusir sama ibunya karena nakal. Anak itu nangis, pintunya ditutup, lalu anak itu mengetuk, menggedor pintu ibunya sambil menyatakan, "Ibu maafkan, saya taubat tidak akan mengulangi sekali-kali lagi." Akhirnya pintu itu pun dibuka oleh ibunya. Lalu suruh masuk. Menangislah ulama itu, ini seorang ibu kepada anaknya. Anaknya melakukan dosa yang membuat ibunya marah, tapi anaknya ini mengetuk kembali pintu rumah ibunya dan diterima. Apalagi Allah yang lebih penyayang kepada hamba. Segede apapun dosa hamba sampai Allah murka, tapi kalau hamba itu kembali mengetuk pintu tobat, Allah akan bukakan pintu tobat untuknya. Begitu selalu dikaitkan dengan akhirat. Sehingga di luar sholat kita selalu mengaitkan apapun dengan akhirat, maka sinyal otak kita mudah connect dengan akhirat. Di luar sholat begitu, apalagi di dalam sholat. Tapi sebaliknya, kalau yang kita pikirkan di luar sholat selalu dunia, maka dunia selalu kebawa-bawa. Ke dalam mimpi kebawa-bawa dunia. Ke dalam sholat apalagi. Sebelum sholat kita tipe perekat fokus untuk khusyuk. Begitu berai takbir langsung dunia yang biasa kita pikirkan itu terbuka tuh. Jadi dunia begitu dominan dalam pikiran kita, dalam hati kita ke bawah-bawah termasuk dalam hal sholat. Bagaimana caranya agar dunia tidak terbawa dalam sholat? Maka lebih utamakan akhirat. Fikir akhirat lebih banyak daripada dunia. Termasuk di dalam sholat, di luar sholat. Di luar sholat selalu fikirkan akhirat. Akhirat ke bawah dalam mimpi. Ketika kita mimpinya mimpi akhirat. Yang membuat kita lebih takut kepada Allah dan kepada adab akhirat. Pas masuk sholat, udah karena dalam sholat bacaan-bacaan itu kebanyakan tentang akhirat langsung connect. Dengan sinyal yang sangat kuat atau ya. Nah demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang antum semua para pendengar dan pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Baik, sebelum kita menunggu penelpon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat dari Arif di Jogja. Saat sholat itu apakah harus melihat tempat sujud ataukah dapat terpejam matanya? Kadang untuk fokus ada yang terpejam matanya. Apakah itu boleh? Jazakallahu khairan. Iya. Agus di Yogyakarta. Arif di Yogyakarta. Ya, barakallahu fiik. Selama sholat, pandangan terfokus ke tempat sujud. Dan itu salah satu di antara kandungan makna khusyuk. Dulu para sahabat ketika sholat menengadah ke atas. Sampai turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat. Ketika turun ayat ini seluruh sahabat sepakat menundukkan pandangan mereka ke tempat sujud. Karena itu yang difahami oleh mereka tentang salah satu kandungan makna sujud. Makna khusyuk dalam sholat, yaitu menunduk ke tempat sujud. Kecuali ketika tahiyat, Nabi SAW tidak pernah pandangannya lepas dari isyarat telunjuknya. Selain tahiyat, semuanya fokus ke tempat sujud. Boleh nggak kita merem? Tidak boleh. Hukum asal merem dalam sholat tidak boleh. Karena nas-nas hadis yang ada menunjukkan Nabi tidak merem. Ketika Nabi SAW dalam sholatnya ada kambing yang melewat, ditahan. Ya, menunjukkan beliau melek. Ya, dan seterusnya. Banyak nas tentang hal itu bahwa Nabi SAW tidak merem. Kedua, merem itu salah satu di antara cara ibadah orang-orang non-muslim. Orang non-muslim cara ibadahnya dengan memejamkan mata. Maka ada nau' minat tasyabuh. Salah satu bentuk tasyabuh. Jadi hukum asal, salat tidak boleh merem.
Kecuali kalau ada gangguan yang melalui mata yang membuat ruh dari sholat tidak bisa kita raih, yaitu kekhusyuan. Ketika membuka mata banyak gambar, banyak tulisan, banyak yang dilihat karena di tempat sholatnya demikian. Tidak bisa fokus dan dengan memejamkan mata bisa fokus, maka boleh memejamkan mata ketika itu dalam rangka meraih ruh dari sholat, yaitu kekhusyuan. Cuma apabila dalam kondisi tidak ada gangguan, kondisi sholatnya umpamanya tidak ada bacaan, tidak ada gambar, tidak ada pemandangan yang bisa dilihat seperti umpamanya di masjid atau di rumah ketika sholat sunat. Sajadah kita nggak ada gambarnya. Tembok depan kita nggak ada apa-apa. Polos ya. Maka tidak boleh merem. Membiasakan merem untuk meraih kekhusyuan walaupun tidak ada gangguan pandangan mata maka tidak boleh. Karena itu apa? Pertama mukhalafah dengan sunnah. Menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Nabi tidak merem. Yang keduanya ada unsur tasyabbuhnya. Jadi itu meremnya itu hanya darurat. Kalau memang ketika membukakan mata banyak pemandangan yang mengganggu. Makanya dianjurkan karpet juga polos. Sajadah yang kita pakai jangan ada yang gambarnya walaupun gambar Ka'bah. Nanti malah mengingatkan kita ya kalau yang pernah haji pernah umroh mengingatkan kita kepada aktivitas haji dan itu Ka'bah. Nah itu Hijr Ismail yang bulat setengah lingkaran. Nah itu makam Ibrahim tuh. Nah pojok sini itu Hajar Aswad. Ya. Nah Zam-Zam itu sebelah sini terus. Nah hotel saya akhirnya melamun terus tuh. Sebaiknya polos. Ya. Agar tidak menjadi rangsangan. Tidak ada rangsangan saja kita terangsang. Tidak ada gangguan saja kita terganggu. Apalagi kalau ada gangguan. Maka biasakan sholat dengan membuka mata. Karena itulah tuntunan Nabi SAW. Boleh memejamkan saat-saat yang memang ada gangguan pandangan mata yang membuat kita tidak bisa khusyuk. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wafika barakallah. Siapa di mana? Biasa Taslih. Tasbih. Pak Taslih dari Bandung. Silakan. Ustaz, ini perkara ketika sholat setelah ruku kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah, itu ada yang kembali sedekap seperti biasa. Tapi ada juga yang turun ke bawah. Mana yang lebih utama Ustaz? Terima kasih. Iya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Pak Taslih di Bandung ya, barakallahu fiik. Mana yang lebih utama ketika i'tidal? Sedekap atau ngarumbai? Apa ngarumbai? Merumbai. Pokoknya ke bawah gitu ya. Yang lebih utama, lebih afdal, lebih benar adalah ngarumbai bagi orang-orang yang ngarumbai. Dan lebih utama sedekap bagi orang yang memandang sedekap lebih kuat dalilnya. Cukup gitu jawabannya. Masalah ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama sejak zaman baheula. Sampai Imam Ahmad menyatakan man syaa falyaqbid wa man syaa falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan, siapa yang mau irsal itu ngarumbai tadi ke bawah silakan juga. Dua-duanya dibolehkan, ada ada rujukannya secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad menyatakan boleh dua-duanya. Dan dua-duanya ada dalilnya, ya. Nah, sampai zaman Kiwari, kalau ulama-ulama di Timur Tengah di Saudi gitu menyatakan sunnahnya sedekap. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah diterangkan dalam banyak kitab. Di antaranya dalam Kitabul Ilmi menyatakan sunnahnya sedekap. Syekh bin Baz, Syekh Al-Bassam, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad semuanya sedekap.
Ada yang ngarumbai, ada. Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau terakhir di Urdun, di Yordania. Bahkan dalam sifat salat Nabi beliau menyatakan Sami Allahu liman hamidah sedekap itu bid'ah dhalalah. Tegas beliau, ya. Apa dalilnya bagi orang yang menyatakan ke bawah? Yang menyatakan ke bawah dalilnya adalah karena Nabi SAW menyatakan, Wail bin Hujr menyatakan, Summa qala sami Allah liman hamidah, wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa bankibaihi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'adbin fi mawdihi mu'tadilan. Nabi SAW menyatakan Sami Allah liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu. Lalu beri'tidal. Beri'tidal itu meluruskan sampai semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Mu'tadilan. Lurus itu berarti ke bawah tuh. Ini dalilnya. Adapun yang sedekap, dalilnya ada lagi. Baik yang umum maupun yang khusus. Kita fokus yang khusus. Thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankubaihi wa'tadara. Fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi. Lalu Nabi menyatakan Sami Allahu liman hamidah, maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Hadis itu sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Nah jadi ini dalilnya, ini yang khusus karena perkataan Sami Allahu liman hamidah hanya di i'tidal. Itu pertimbangan dalil naqli. Tidak hanya ini, banyak yang lain-lain, yang umum banyak. Terus yang bantahan yang tadi mana? Bahwa Nabi meluruskan seluruh anggota badan. Yang dimaksud i'tidal sampai semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Maksudnya hanya tulang punggung. I'tidal itu meluruskan tulang punggung. I'tadilu fir ruku' was sujud. I'tidalah kamu ketika ruku dan sujud. Ruku dan sujud harus i'tidal. Maksudnya meluruskan tulang punggung. Sampai dikatakan dalam salah satu hadis yang sahih, la tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud. Tidaklah sempurna salat seorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Itu i'tidal. Meluruskan tulang punggung dan tulang atau ketika ruku dan sujud. Lafaz seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus juga diterangkan setelah bangkit dari duduk bangkit dari sujud menuju duduk. Dikatakan Thumma rafa'a ra'sahu minas sujud. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujud wa'tadala dan beritidal hatta yarji'a kullu 'adbin fi mawdi'i mu'tadilan sampai seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Itu ketika duduk. Apakah tangan ke bawah ataukah di atas paha? Di atas paha. Tapi kan seluruh tulang kembali dengan lurus, maksudnya tulang punggung. Tidak menyangkut tulang tangan atau tulang kaki. Kaki aja ngelipet loh, nggak lurus ketika duduk ya. Berdasarkan hal itu secara nakli lebih kuat yang sedekap. Kedua, tidak ada satupun posisi di dalam sholat yang anggota badannya nganggur, tidak ada. Coba lihat, ketika berdiri sebelum ruku, sedekap. Semuanya ada peran. Ya, ketika berdiri sampai tangan sedekat. Ketika ruku semua ada peran. Kedua tangan di atas lutut ya dan seterusnya sampai tulang punggung juga lurus gitu. Sujud juga begitu. Duduk juga begitu. Tangan itu jelas ada peran. Gak pernah tangan itu nganggur seenak kita. Enggak. Nah, demikian juga berdiri setelah ruku. Orang kebanyakan setelah ruku yang tidak sedekap, tangan itu seenaknya. Ada yang sami Allahu liman hamidah ayun-ayunan. Ada yang sami Allahu liman hamidah diletakkannya itu di belakang pantatnya. Ada yang sami Allahu liman hamidah itu diletakkan di depan pahanya. Seenak dia gitu ya.
Karena apa? Karena tidak ada keterangan yang dia fahami di mana letak tangan ketika i'tidal. Tapi ketika ada keterangan ketika i'tidal, sedekap lagi jelas tangan ada peran di sana. Berdasarkan hal itu menurut orang-orang yang sedekap, maka sedekap lebih kuat dalilnya daripada yang tidak sedekap ketika i'tidal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan Bapak, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Maaf Ustadz, ini di luar dari tema. Dari siapa di mana Bapak? Dari Irwan dari Cimahi, Pak. Ya, silakan Pak Irwan dari Cimahi. Ikhwan. Ini Pak, saya kan rumah di Cimahi, terus kerja di Jakarta. Nah, terus langsung setiap hari Jumat. Nah, apa selama di Jakarta itu hukum-hukum safar berlaku Ustaz dengan misalnya muqadha atau muqashar sholat, terus tidak mengerjakan sholat rawatib seperti itu Ustaz? Di Jakarta selama berapa lama? Seminggu. Dari Senin sampai hari Jumat Ustaz. Senin, Jumat, 5 hari di Jakarta. Iya, tiap minggu seperti itu. Jumat pulang ke Bandung, Senin berangkat gitu. Iya, betul. 3 hari di Bandung, 4 hari di Jakarta. Iya, seperti itu Ustaz. Taib. Jazakallah Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fik. Pertama, kalau kita menetapkan niat ketika berangkat, bepergian dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama, sebulan, 2 bulan, atau umpamanya setahun, seperti orang yang belajar di kota lain atau di luar negeri. Dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, maka selama 3 hari pertama dianggap safar, hari keempat dan seterusnya dianggap mukim. Adapun kalau kepergian kita itu tidak tentu berapa lama. Bisa sehari 2 hari selesai, bisa seminggu selesai. Ya, tergantung pekerjaannya dan tidak bisa diprediksi, maka berapa lama pun maka dia tetap safar dan berlaku hukum-hukum safar. Adapun kalau berangkat dipastikan hanya seminggu, ya, dan jaraknya sudah mencapai jarak safar, maka ya dianggap sebagai orang musafir. Karena apa? Karena seminggu itu adalah jatah yang diberikan kepada orang yang safar, baik ketika setelah berangkat ataupun ketika akan mau pulang. 3 hari, 3 hari. Maka safar dia. Maka berlakulah seluruh hukum tentang safar. Ya, kalau dia sholat bersendirian boleh dia qashar. Dan tidak ada, dan tetap untuk musafir disyariatkan untuk melakukan sholat sunat apapun, kecuali rawatib. Tahiyatul masjid boleh, syukur wudu, tahajud, duha, dan seterusnya, kecuali rawatib. Tidak disyariatkan melakukan sholat sunat rawatib bagi musafir karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Kecuali 2 rakaat qabla subuh maka tetap dilaksanakan. Selain 2 rakaat qabla subuh maka tidak ada sholat rawatib bagi musafir. Ya, akan tapi apabila dia mampu melaksanakannya di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid, maka berjamaah lebih kuat daripada mengqashar sholat. Sholatlah berjamaah dengan imam di masjid 4 rakaat berarti tidak diqashar bagi dia dan itu lebih utama. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pesan singkat Ustaz. Ada dari hamba Allah di Bandung. Ustaz, apakah ciri amalan kita ikhlas? Apakah kita bisa mengetahui dan merasakan? Karena seringkali kekhawatiran muncul bahwa saya beramal tidak ikhlas. Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Iya, wa jazakallahu khair wa fika barakallah. Ikhlas bisa diketahui bagi orang yang memahami makna ikhlas. Tapi ikhlas tidak akan diketahui oleh orang yang tidak tahu, tidak faham tentang makna ikhlas. Seperti tadi, siapa orang yang beribadah karena ingin surga Allah, maka syirik
Ada kan yang begitu? Karena orang itu nggak paham makna ikhlas. Ya. Nah, jadi ikhlas, apa kita ikhlas atau tidak? Bisa kita ketahui kalau kita tahu dan paham batasan keikhlasan. Kalau tidak tahu, maka kita tidak akan tahu. Ya. Bagaimana untuk mengetahuinya? Yang pertama, untuk apa kita melakukan perbuatan itu? Kalau ternyata untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, agar saya diampuni dosa, bagus, boleh. Agar saya diberikan rahmat, boleh. Agar saya dapat ampunan, iya. Agar saya dapat pahala, iya. Agar saya dapat keridhaan Allah, iya. Agar saya dijauhkan dari api neraka, iya. Pokoknya semua yang Allah janjikan itu yang kita harapkan, maka boleh. Itu ikhlas. Kedua, ya, tidak terpengaruh oleh celaan atau pujian orang. Tidak bangga ketika dipuji, tidak kecewa ketika lawan dari dipuji, dicela. Karena apa? Karena yang kita inginkan bukan apresiasi orang, penilaian orang, komentar orang. Sebodoh amat. Orang mau memuji, mencela, nggak ngaruh. Bukan untuk mereka kita beramal. Tapi untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika kita infak dan sedekah umpamanya, ya. Untuk siapa? Ya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Lalu kita ada yang mencela, sedekah, riya lah ingin dipuji. Tuh amek, kesinggung, sembarangan kamu. Saya nggak ingin dipuji, banyak infak saya yang tidak kamu ketahui. Oh, akhirnya riya dengan infak yang lain yang orang nggak tahu. Kenapa harus marah ketika dituduh riya oleh orang tersebut? Habis kata dia, bukannya memuji malah mencela. Oh kan? Berarti masih terpengaruh oleh apa? Oleh penilaian dan komentar orang. Makanya perhatikan akhwat yang selama ini menutup aurat dengan dicadar minimal dengan jilbab besar gitu ya. Untuk siapa? Untuk Allah. Ketika ada yang mencela, itu ada ninja lewat, ada bebegik sawah, ada mak lampir dan seterusnya. Lalu tersinggung, jangan. Kenapa harus marah? Kan kita tidak peduli dengan omongan orang, penilaian orang. Tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berkata Al-Qadhi Iyad, ya, beliau menyatakan, kata beliau, tarkul amali lillah riya wal tarkul amalil nas riya wal amalu linnas syirkun. Meninggalkan amalan karena orang itu riya. Beramal karena orang itu syirik. Lalu apa ikhlas? Wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Dan ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya amalan kita baik melakukan amalan ataupun meninggalkan amalan bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian wallahu alam bissawab. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang menelpon tadi. Ada penelpon? Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yusuf di Buah Batu. Mangga Pak Yusuf. Silakan. Ustaz, ini di masjid itu kadang-kadang kan di belakang perempuan pakai hijab. Apa hijabnya tuh harus tidak bisa dilihat atau boleh kayak kelambu gitu? Transparan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di zaman Nabi SAW para wanita juga sholat di masjid tapi tidak ada hijab. Perempuan bisa melihat laki-laki, laki-laki bisa melihat perempuan. Makanya Nabi SAW ketika sholat berjamaah memberi instruksi khusus. Bahwa ya janganlah para wanita bangkit terlebih dahulu dari sujud sebelum semua laki-laki bangkit. Karena ketika umpamanya laki-laki masih sujud,
wanita sudah bangkit, ada kemungkinan mereka bisa melihat aurat laki-laki tersebut di depannya. Oleh karena itulah maka tidak ada hijab antara laki dengan perempuan di zaman Nabi SAW. Lalu apakah sekarang ada hijab merupakan sebuah kebid'ahan? Ini menyangkut ijtihadiyah. Para ulama rahimahumullahu ta'ala memandang bahwa memakai hijab sekarang ini afdol. Karena apa? Karena lebih menjaga kehormatan laki dan perempuan, lebih menjaga dari fitnah. Oleh karena itu semakin tertutup laki dan perempuan, maka semakin aman dari fitnah ketika sholat. Ya, maka kalau pertanyaannya lebih afdal, apakah transparan seperti pakai kelambu begitu, atau tertutup sama sekali? Lebih afdal tertutup. Pertama, karena memang lebih terjaga pandangan. Apalagi di zaman kita masjid tidak hanya untuk sholat tapi juga untuk apa? Kajian-kajian. Kalau umpama masih transparan masih kelihatan, itu gebetan saya tuh yang ada di sana. Kelihatan potongannya. Kelihatan cara memakai jilbabnya berbeda umpamanya. Nah, jadi masih ada fitnah yang sangat mungkin timbul. Maka lebih tertutup insya Allah akan lebih aman. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz. Yang terakhir, ini di luar tema Ustaz ya. Hamba Allah di Cimahi, ana mau bertanya Ustaz tentang akikah untuk anak lelaki, itu kan 2 kambing. Kalau 1 kambing disembelih di rumah neneknya dan 1 kambing di tempat tinggal anak dan orang tuanya, boleh tidak? Boleh dimanapun asal disembelih. Sebab makna akikah adalah menyembelih seekor kambing untuk wanita, 2 ekor untuk laki-laki karena kelahiran anak. Dimanapun disembelihnya boleh ya. Maka sudah disembelihnya 2 ekor kambing untuk laki-laki dianggap sudah dilakukan akikah. Jadi dibolehkan. Mau dua-duanya di satu tempat, mau satu tempat dibagi 2 di 2 tempat, 1 ekor, atau 2 ekor dibagi di 4 tempat. Kalau bisa. Ya dibolehkan saja, yang penting disembelih pada waktu akikah. Ya cukup ya sampai sini, insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.